Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sherliana Chahnia, NIM 2015227. Saya merupakan mahasiswa STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, jurusan Usuluddin Adab dan Dakwah, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah, baiklah, pada hari ini perkenalkan saya menjelaskan sedikit tentang materi saya, yaitu simple past tense. Sebelum kita lanjut, kita harus bahas dulu nih, apa sih pengertian dan fungsi dari simple past tense tersebut. Nah, pengertian dari simple past tense adalah simple past tense merupakan bentuk dari past tense dalam bahasa Inggris. Nah, kalimat tersebut digunakan untuk menjelaskan waktu di masa lalu atau di masa lampau. Nah, fungsi dari kalimat past tense tersebut adalah digunakan untuk menceritakan atau menggambarkan kejadian yang telah terjadi dan berakhir di masa lalu. Oke, baik. Nah, jadi buat teman-teman yang mau nih ceritain kejadian masa lalunya atau cerita semalam, bisa pakai simple past tense buat bikin kalimat dalam bahasa Inggris. Nah, ayo dong ceritain kejadian masa lalu kalian pakai kalimat simple past tense. Nah, jadi simple past tense itu ada ciri-cirinya ya. Contohnya itu ada kalimat yesterday, a day ago, last week, last Sunday, atau sebagainya. Nah, jadi kalau teman-teman mau bikin kalimat simple past tense, jangan lupa nyertain keterangan waktu ya. Kapan sih kejadian itu terjadi? Kapan, di mana? Nah, gitu ya. Oke, lanjut. Rumus simple past tense itu adalah subject plus verb to plus object. Baik, jadi tuh dalam simple past tense yang digunakan adalah kata kerja bentuk kedua ya. Nah, kan terdapat dua jenis kata kerja, yaitu regular verb dan irregular verb. Oke, jadi untuk regular verb ditambahkan d atau id di akhir kata kerja pertama. Contohnya, stay plus id, jadinya stayed. Play plus id sama dengan played. Nah, join plus id sama dengan joined. Baik, jadi contoh dari verb to itu ya, nih gini contohnya. Verb one-nya get, terus verb to jadi got. Terus verb one-nya buy, verb two-nya jadi bought. Nah, itu contoh dari verb to ya. Lanjut. Nah, jadi sebelum kita masuk ke kalimat, yaitu kita bahas dulu nih, subjek itu terdiri dari apa sih? Nah, jadi subjek itu terdiri dari I, you, we, they, she, he, it. Nah, itu ya contoh dari subjek. Terus kita masuk ke contoh kalimat pertama, yaitu kalimat positif. Nah, kalimat positif itu terdiri dari subject plus verb to plus object. Nah, itu contoh, itu rumusnya. Nah, contoh kalimatnya, Dinda bought a new car yesterday. Dinda membeli mobil baru kemarin. Nah, posisinya di sini Dinda itu sebagai subjek, bought sebagai verb to, a new car yesterday sebagai objek. Oke, gampang ya. Oke, lanjut ke kalimat negatif. Nah, kalimat negatif ini rumusnya sama seperti kalimat positif, hanya saja subject plus did not plus verb one plus object. Nah, di sini diganti nih, ada tambahan did not. Oke, contoh kalimatnya, Dinda did not buy a new car yesterday. Dinda tidak membeli mobil baru kemarin. Oke, nah Dinda itu sebagai subjek, did not, buy itu sebagai verb one, a new car yesterday sebagai objek. Nah, ini perlu teman-teman ingat nih ya. Untuk kalimat negatif,
verb to harus diubah menjadi verb one. Oke ya. Lanjut yang terakhir yaitu kalimat interrogatif. Rumusnya adalah did plus subject plus verb one plus object. Contohnya, did she buy a new car yesterday? Apakah dia membeli mobil baru kemarin? Oke. Nah, di sini nih kalimat interrogatif itu menjadi kalimat tanya. Jadi kalimat positifnya Dinda membeli mobil baru kemarin. Terus kalimat negatifnya Dinda tidak membeli mobil baru kemarin. Nah, di kalimat interrogatif, apakah Dinda membeli mobil baru kemarin? Ini jadi kalimat tanya. Posisinya did itu did ya. Terus she itu sebagai subjek, buy sebagai verb one, a new car yesterday sebagai object. Okay, thank you very much for your attention. I hope you understand what I say. Okay. Nah, jadi terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Saya harap teman-teman bisa paham dengan apa yang saya sampaikan. Nah, saya juga mohon maaf bila selama materi terdapat kesalahan dan masih banyak yang salah. Saya mohon maaf karena di sini saya juga masih belajar. Oke. Sampai jumpa lagi buat teman-teman semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.